Halo adik-adik, kembali lagi bersama Mimin di channel Pros Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Dragon Ball Super part ke-7-nya. Sebelum lanjut nonton, utamakan untuk klik like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari kita. Di part sebelumnya, pertarungan antara Goku dan Beerus akhirnya sudah berakhir. Goku pun terjatuh ke bumi dan dinyatakan sudah kalah. Sebagai belas kasihan dari Beerus, planet bumi pun tidak jadi dia hancurkan karena melihat pengorbanan besar dari Goku untuk teman-temannya. Vegeta yang sebelumnya meminta Whis untuk melatihnya, kini dia sudah pergi meninggalkan bumi sekitar 6 bulanan guys. Maka dari itu cerita ini pun time skip ke masa Pan sudah dilahirkan. Kehidupan keluarga Gohan saat ini terlihat sangat bahagia sekali dengan hadirnya anak mereka. Terlihat Satan dan Gohan setiap hari selalu menghibur Pan yang menurut Videl sudah beberapa kali mereka lakukan. Ketika melihat cucunya diombang-ambing oleh Gohan dan Satan, kemudian Cici sangat marah sekali dan sontak langsung memarahi mereka. Cici bilang jangan memperlihatkan hal-hal berbau pertarungan karena dia ingin Pan menjadi wanita feminim dan tidak seperti kedua kakeknya. Sebagai manusia terkuat di bumi, Satan justru menolak karena dia ingin menjadikan Pan menjadi seorang ahli bela diri yang kuat. Pindah ke sisi lain, terlihat Bulma saat ini sedang ada di tempat keramaian sambil menaiki mobil kesayangannya. Tiba-tiba ada dua orang penjahat yang sedang dikejar oleh seorang polisi yang ternyata adalah Krillin. Ketika dua penjahat itu menabrak mobil Bulma, sontak saja Bulma sangat marah dan akhirnya mengejar mereka semua. Dengan menyalakan nos pada mobilnya, Bulma pun meluncur untuk membuat para penjahat itu terpental menabrak pohon. Tiba-tiba Bulma sangat terkejut ternyata polisi yang mengejar penjahat itu adalah Krillin. Ketika para penjahat itu sudah dibawa oleh polisi lain, Krillin justru memberikan surat tilang pada Bulma karena dia ngebut di jalanan. Sontak saja Bulma sangat marah karena Krillin membuat peraturan seenaknya. Pindah ke sisi lain, setelah sebelumnya Krillin ditelepon oleh Gohan, akhirnya mereka mengajak Goku untuk pergi ke rumah Satan. Terlihat saat ini Cici menutup pintu kamar karena sangat kesal melihat cucunya dipermainkan. Sementara itu, Cici memberitahu Videl agar dirinya bisa mendidik Pan menjadi seorang wanita feminim dan gak berandalan seperti kedua kakeknya. Goku yang juga sangat ketakutan kepada istrinya justru gak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membujuk Cici. Akhirnya Bulma yang masuk ke sana untuk membantu membujuk Cici. Tapi ternyata Bulma juga kini berada di pihak Cici karena merasakan sakitnya jadi istri manusia seian yang doyannya cuma bertarung aja. Bulma juga berkata lebih baik seperti Gohan karena dia adalah pekerja keras dan tidak seperti suaminya yang saat ini sudah 6 bulan berlatih dengan Whis. Sontak saja Goku yang sedang menguping pembicaraan mereka langsung terkejut sambil menerobos tembok kamar itu. Goku pun menanyakan kepada Bulma kapan Whis akan kembali lagi ke bumi karena dia juga ingin berlatih bersama Whis. Setelah tahu Whis akan datang beberapa bulan lagi, Krillin akhirnya memberi ide pada Goku untuk menggunakan jurus Sun Kanido dan melacak aura Ki milik Vegeta. Ketika Goku melacak Vegeta ke berbagai planet-planet, ternyata dia nggak bisa merasakan Ki Vegeta karena jarak yang begitu sangat jauh. Akhirnya, Goku pun hanya bisa menunggu waktu saja sampai Whis memutuskan untuk berkunjung ke bumi. Maka dari itu, Goku pun setiap hari selalu ke rumah Bulma untuk menanyakan apakah Whis sudah datang. Tidak kenal tempat dan juga waktu, Goku pun menanyakan kapan Whis datang ketika Bulma selesai mandi. Whis sudah datang kah? Sontak saja Bulma langsung memukul Goku karena dia tidak sopan di rumah orang. Karena sering sekali diganggu oleh Goku, akhirnya Bulma memberikan ponsel pada Goku untuk memberitahunya jika Whis sudah datang. Cici yang melihat tingkah mereka sontak merasa curiga, apakah mereka sedang selingkuh ya? Cuma dikit aja kok, hehehe. Kemudian setiap hari kerjaan Goku hanya memperhatikan ponsel saja untuk mengetahui informasi dari Bulma. Sementara itu, Gohan yang merasa aneh dengan tingkah ayahnya, akhirnya memutuskan untuk membuntuti kemana Goku pergi. Terlihat Goku kemudian memakai baju kebanggaannya setelah ditelepon oleh Bulma. Setelah bertemu dengan Whis, Goku pun langsung mengutarakan keinginannya untuk meminta Whis melatihnya seperti Vegeta. Yang amazing, tidak seperti Vegeta yang harus memasakkan berbagai makanan untuk Whis, justru kali ini Goku diajak Whis secara cuma-cuma guys. Hehe, enak kali ya. Sementara itu, Gohan yang melihat ayahnya akan berlatih dengan Whis justru sangat khawatir karena jika Cici tahu maka dia akan marah. Sebelum mereka pergi, Whis pun kemudian meminta Goku untuk menunggunya karena tujuan dia datang ke bumi adalah untuk memakan makanan yang enak. Setelah selesai makan, tiba-tiba Cici yang marah datang bersama Gohan dan Goten
untuk menghentikan Goku pergi dengan Whis. Dengan kuncian maut ala emak-emak, Cici pun menghentikan Goku untuk pergi berlatih dengan Whis. Akan tetapi, Goten dan Gohan yang ingin membela ayahnya kemudian membujuk ibu mereka untuk membiarkan ayahnya pergi. Karena kekuatan Goku sangatlah diperlukan jika bumi diserang musuh lain. Tapi Cici yang tetap bersikeras kemudian meminta Goku untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dan terlebih lagi dia kini sudah menjadi kakek. Di sisi lainnya, Whis yang tidak ingin mengganggu rumah tangga Goku akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian saja. Goku yang tidak ingin kesempatan satu-satunya berakhir akhirnya melepaskan tangannya dari Cici dan berlari menuju ke arah Whis. Goku pun akhirnya pergi meninggalkan Cici dan membuat Cici kini menjanda lagi. Tapi setelah itu Cici justru sangat senang karena tidak mau menghentikan keinginan Goku. Jika Goku lapar, pastinya dia akan kembali lagi ke bumi. Akhirnya mereka merayakan pesta lahirnya Pan karena Bulma sudah berjanji sebelumnya. Kembali ke posisi Goku, terlihat kali ini mereka telah sampai ke planet Berus dan terlihat Vegeta sudah menunggu Whis di sana. Melihat Goku juga ikut bersama Whis, sontak saja Vegeta sudah nggak terkejut lagi karena pastinya Goku juga akan berniat untuk berlatih dengan Whis. Setelah menanyakan apakah Berus tidur dengan pulas di kamarnya, Whis pun kemudian mengeluarkan bekal makanan dari Bulma dan merasa senang karena nggak harus membaginya pada Berus. Goku pun terkejut melihat Vegeta yang kini memiliki aura sangat berbeda, tidak seperti sebelumnya masih di bumi. Vegeta pun mengajak Goku untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya dia lakukan selama 6 bulan ada di sini. Dan tugas pertama yang diperlihatkan Vegeta yaitu mereka harus mengganti spray kasur milik Berus, tapi tidak boleh membuatnya sampai terbangun. Loh, jadi seperti ini kerjaanmu setiap hari bro? Berisik. Karena mereka nggak boleh membuat Berus bangun, jadi mereka harus menunggu waktu yang tepat sampai mereka bisa mengganti spray itu. Terlihat Berus yang mengigau justru menyerang Goku sampai ia terpental ke tembok. Vegeta yang kemudian mendekati Berus juga ditendang wajahnya sampai dia terpental menghajar sebuah jam pasir yang jika mengenainya maka benda itu akan meledak. Dengan cepat, Goku menggunakan jurus Sun Kanido untuk memindahkan jam pasir itu keluar dan meminta Whis untuk menjaganya. Alhasil, Whis terkena ledakan dari jam pasir itu. Hehehe. Kemudian terlihat kali ini Berus mengunci gerak Goku walaupun dia sedang tertidur pulas. Melihat ada sedikit celah, Vegeta langsung mengganti spray itu tanpa membuat Berus terbangun. Selama 6 bulan berada di planet ini, Vegeta bilang setiap hari dia harus mengganti spray Berus untuk syarat agar dia bisa dilatih oleh Whis. Tidak hanya mengganti spray saja, Vegeta juga memberitahu Goku masih banyak kerjaan rumah lain yang harus mereka lakukan. Salah satunya yaitu mengepel lantai, membereskan akuarium dan mencabut rumput di sana. Sebagai bangsa petarung yang selalu nggak mau kalah, akhirnya mereka bersaing untuk mencabut semua rumput ini tanpa menyisakan sedikit pun. Setelah sekian lama menunggu, Whis pun akhirnya datang dan mengajak mereka untuk memulai latihannya. Sebelum itu, Whis juga memberikan baju khusus untuk Goku karena baju lamanya sudah sangat usang. Setelah latihan pertama dimulai, mereka pun harus mengangkat sebuah batu yang sangat berat dan mengelilingi planet ini selama waktu yang ditentukan. Untuk membuat latihan ini semakin tegang, Whis juga menambahkan beberapa tantangan. Jika mereka istirahat atau berhenti sebentar, maka mereka akan terjatuh ke dalam dunia tanpa ujung yang lantainya menghilang setiap detiknya. Tiba-tiba Whis kemudian menghentikan latihan mereka karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan, dan Whis pun mengirim mereka kembali ke kamar Berus. Terlihat Berus tiba-tiba menyerang mereka dan menyemburkan bola penghancur walaupun dia masih tertidur. Sontak saja mereka berdua terkena serangan itu dan terpental menuju tembok. Di malam harinya, Goku pun bilang kalau latihan yang mereka jalani ini sangatlah berat dan harus selalu bersih-bersih rumah. Tapi Vegeta menjawab jika Goku tidak kuat di sini lebih baik dia pulang saja. Terlihat Goku langsung tertidur pulas tanpa mendengar ocehan dari Vegeta. Pindah ke sisi lain, terlihat Whis sedang berbicara dengan ikan peramal dan sedang membicarakan Goku dan Vegeta. Tujuan Whis melatih mereka agar mereka bisa menguasai kekuatan Ki mereka tanpa berubah menjadi Super Saiyan. Hal tersebut juga untuk membuat mereka terbiasa dengan kekuatan murni mereka. Di sisi lain, ketika Goku sedang tertidur pulas, terlihat Vegeta justru masih bangun dan masih sedang melakukan latihannya. Keesokan harinya, latihan mereka pun masih terus berlanjut. Latihan kali ini yaitu mereka berdua harus bertarung melawan Whis untuk menguji seberapa cepat gerakan mereka. Whis bilang walaupun mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk melawannya, tapi kekuatan mereka yang sekarang gak mungkin bisa mengalahkannya. Akhirnya, Goku dan Vegeta mencoba menyerang Whis untuk menguji kekuatannya. Walaupun mereka menyerang sekuat tenaga, terlihat Whis bisa menghindari semua serangan mereka dengan santai-santai saja guys. Setelah itu, Whis kemudian menghentikan pertarungan ini karena kecepatan mereka saat ini masih sangat lambat. Untuk membuat kecepatan yang maksimal, mereka harus melakukan gerakan tanpa pikiran yang bergerak dengan bebas.
Sampai saat ini, Berus sendiri pun masih belum bisa menguasai kekuatan ini karena dia selalu bergerak sesuai pikirannya. Pindah ke tempat lain, terlihat masih ada mantan anak buah Frieza yang kini sedang menuju ke sebuah planet. Tapi tiba-tiba muncullah sinar laser yang cukup besar sampai membuat kapal mereka oleng. Nampaklah dua orang makhluk misterius lain yang salah satunya mirip seperti Berus dan satunya lagi mirip seperti Whis. Dilihat dari pakaian dan bentuk tubuhnya, dia adalah seorang dewa penghancur lain yang entah dari mana asalnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah dua orang ini memiliki kekuatan seperti Berus dan juga Whis? Tonton kelanjutannya di channel Pros Anime, channelnya anime masa kini.